Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa STI, mahasiswa STI Gici. Pagi ini saya coba menjelaskan materi PPN dan PPNBM. Baik. PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasannya penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai secara kebutuhan gubernur. Antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan memeratakan pembayaran pajak. Kelemahan pajak penjualan adalah adanya pajak ganda, bermacam-macam tarif, ada 9 tarif, tidak mendorong ekspor, belum dapat mengatasi penyelundupan. Kelebihan PPN adalah menghilangkan pajak berganda, menggunakan tarif tunggal, netral dalam persaingan dalam negeri, netral dalam perdagangan internasional, netral dalam pengelolaan konsumsi, dan dapat mendorong ekspor. PPN merupakan pajak tidak langsung, pajak atas konsumsi dalam negeri. Dasar undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pertama PPN barang dan jasa dan penjualan barang mewah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini sering disebut Undang-Undang PPN dan PPNBM berlaku 1 April 2010. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang bersifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jenis barang yang tidak kena PPN yaitu barang hasil pertambangan, barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman, uang dan emas, batangan dan surat berharga. JKB adalah jasa setiap kegiatan pelayanan dengan suatu perikatan atau pembuatan hukum yang merupakan suatu barang atau jasa, fasilitas setiap modal atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk memasukkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas dasar petunjuk dari pesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM 2009. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa di bidang kesehatan medik, pelayanan sosial, pengiriman surat dan perangko, di bidang perbankan, di bidang keagamaan, pendidikan, bidang kesenian, penyiaran, angkutan umum, tenaga kerja, perhotelan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pengertiannya adalah pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kegiatan usahanya atau konten menghasilkan barang dan mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha dan perdagangan, memanfaatkan barang dan tidak terwujud dari luar daerah kepabean, dan melakukan usaha jasa mengamalkan jasa dari luar negeri bagian. PKP adalah pengusaha yang berwenang yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak Undang-Undang PPN PPNBM 2009. Kewajiban pengusaha kena pajak adalah melaporkan usaha untuk menjadi PKP, memungut PPN dan PPNBM tentang membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak, membuat nota retu dalam hal pendapatan pengambilan PKP, melakukan pencatatan atau membuat mengenai kegiatan usahanya, menyetorkan PPN dan PPNBM terutama menyetorkan surat pemberitahuan masa PPN. Pengecualian kewajiban PKP adalah pengusaha kecil, pengusaha semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan barang PPN. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan PKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau peredaran brutonya tidak lebih dari 600 juta. Beberapa yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil adalah dilarang membuat faktur, tidak memasukkan SPT masuk PPN, diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan, wajib lapor untuk dikeluarkan sebagai PKP. Penyerahan barang yang termasuk dalam pengertian penyerahan PKP adalah penyerahan hak dan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP, penyerahan BKP karena pedagang perantara atau melalui juru lelang, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP, persediaan BKP, penyerahan BKP ke pusat dan cabang, penyerahan BKP secara konsinyasi. Penyerahan barang yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan BKP kepada maklar, penyerahan BKP untuk jaminan tanggung piutang, penyerahan BKP dari pusat ke cabang. PPN dikenakan atas penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaat BKP, pemanfaatan JKP, ekspor BKP oleh BKP, kegiatan membangun sendiri, dan penyerahan aktiva oleh BKP. Atas penyerahan BKP tergolong mewah oleh produsen atau importer, BKP yang tergolong mewah di samping dikenakan PPN juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Batasan yang barang yang termasuk PKP yang tergolong mewah adalah barang tidak termasuk barang konsumsi pokok, barang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, yang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, apabila dikonsumsi merusak kesehatan, moral kesehatan serta mengganggu tertiban masyarakat seperti minuman beralkohol. PPNBM dikenakan atas penyerahan BKB yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKB tergolong mewah, impor BKP tergolong mewah ataupun siapapun. Dasar pengenaan pajak atau DPP untuk menghitung PPN dan PPNBM yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan lain-lain ditetapkan oleh keputusan Menkyu. Tarif PPN 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% dengan peraturan pemerintah yang dapat diubah-ubah, rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.
Tarif BPNBM adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75 dengan peraturan pemerintah dibuat sebenarnya 10 dan setinggi-tingginya 75%. Mekanisme pengenaan BPN adalah pada saat membeli dan memperoleh, pada saat menjual atau menyerahkan, apabila dalam suatu pajak atau tahun labib, apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluar lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, pelaporan perhitungan BPN dilakukan setelah masa pajak dengan melakukan SPT masa BPN. Cara perhitungannya adalah BPN adalah dasar pengenaan pajak kali tarif, dan BPNBM adalah BPNBM dasar pengenaan pajak juga kali tarif. Saat terutang BPN adalah penyerahan BKP atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP, pemanfaatan JKP, ekspor BKP, pembayaran. Tempat terutangnya BPN untuk penyerahan BKP, untuk impor, untuk pemanfaatan BKP, untuk kegiatan membangun, tempat lain yang diterapkan dengan kepentingan Dirjen Pajak, keputusan Dirjen Pajak. Faktur pajak adalah faktur pajak ada 3, ada faktur pajak standar, gabungan, dan sederhana. Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak sederhana oleh Dirjen Pajak. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.